Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang anak laki-laki yatim piatu bernama Guiso yang bekerja di sebuah rumah orang kaya di kota Busan. Terlihat juga seorang gadis muda bernama Sion yang ternyata Sion adalah kakak dari Guiso. Sebagai anak yatim piatu, mereka berdua bekerja keras untuk menghidupi kebutuhan sehari-harinya. Dan mereka berdua dipekerjakan oleh seorang tokoh terkenal pemain Go profesional yang bernama Hwang Duk. Di saat Sion sedang membersihkan rumah, Hwang pun menghampirinya dan mengajaknya untuk belajar bermain Go bersamanya. Sion pun sangat senang, tapi syaratnya Sion harus bekerja di rumah Hwang Duk setiap hari tanpa pulang. Disinilah baru diketahui Hwang Duk ternyata mempunyai otak pedofil, dibuktikan saat Hwang Duk menyuruh Sion untuk duduk di sampingnya dan melakukan hal yang tak senonoh. Sedangkan Guiso yang menunggu kakaknya tak kunjung datang untuk pulang bersama menghampiri sebuah jendela untuk mengecek kakaknya, dan dia pun begitu terkejut ketika melihat kakaknya sedang dilecehkan oleh Hwang Duk. Setelah kejadian itu, singkatnya Hwang Duk pun menantang Guiso bermain Go. Dan saat di tengah permainan, Guiso melihat kancing baju kakaknya yang tergeletak di karpet di sana, dan dia pun merasakan kesedihan dalam pancaran matanya. Namun Hwang Duk di sana menghina Guiso sebagai anak tak berguna, tak berbakat yang tak bisa apa-apa. 기재가 전혀 없다. 그래. 자신 있을 때 다시 와. Guiso yang memendam amarahnya pun langsung keluar sambil mengambil kancing kakaknya. Dan sesampainya di rumah, Guiso pun mengambil dompet kakaknya, dan entah karena alasan apa, Guiso pun meninggalkan kakaknya. Selamat datang di channel Sinema Kilat, dan ini dia alur cerita film Divine Move 2. Cerita pun berlanjut ketika Guiso pergi ke stasiun, dan dengan tekad yang sudah bulat, Guiso pun pergi mengembara ke kota Seoul. Sesampainya di kota Seoul, sialnya dia bertemu dengan preman dan mereka merampas semua uang Guiso yang hanya menyisakan 10 sen saja. Keesokan harinya, Guiso mengunjungi sebuah klub Go dan bermodalkan uang sisa 10 sen, Guiso pun menantang semua orang bermain Go di sana. Di luar perkiraan, ternyata Guiso sangat hebat dan jenius sehingga Guiso mengalahkan seorang pemain di sana. Saat dia bisa mengalahkan orang sebelumnya, satu persatu orang di sana secara bergantian bermain dengan Guiso. Tapi mereka semua kalah sehingga uang Guiso yang asalnya 10 sen sekarang menjadi berkali-kali lipat. Sesudahnya, Guiso yang lapar menghampiri warteg terdekat dan memesan makanan dengan porsi yang sangat besar. Di saat hendak makan, Guiso tiba-tiba dihampiri si bapak-bapak yang bernama Ildu. Ildu di sana mengajak Guiso ikut bersamanya karena dengan ikut bersamanya dia bisa mengembangkan permainan Go-nya, juga mendapatkan tempat tinggal dan makanan gratis. Guiso yang awalnya tak percaya pun sempat menolak. Namun, setelah dipikir-pikir, dia pun tak punya tujuan yang akhirnya Guiso mengikuti Ildu. Ildu pun tiba di tempat sahabatnya dan memperkenalkan Guiso kepada temannya sebagai bocil jenius pemain Go yang tak terkalahkan. Akhirnya, mereka naik ke atas bukit hingga sampailah di sebuah kuil dan Guiso kemudian dilatih oleh Ildu agar lebih hebat dan lebih jenius. Di tempat tersebut, Guiso pun mulai berlatih. Di awal, Guiso terlihat kesulitan karena dia disuruh untuk mengingat strategi dan harus menulis ulang strategi hanya diberi waktu 5 detik saja. Berhari-hari, Guiso pun dipaksa berlatih. Di sana, Guiso dilatih dengan cara yang tak biasa. Dia dikurung dan diharuskan bermain dalam pikirannya sendiri agar semuanya dapat diingat dan mengembangkan kemampuannya. Di sini, Guiso sangat diuji mental, tekad, dan konsentrasi yang sangat tinggi. Dia terlihat sangat frustasi, tapi dia kembali mengingat kejadian yang telah dilakukan Hwang Duk terhadap kakaknya. Dia pun membulatkan tekadnya kembali untuk membalas dendam dan melanjutkan perjuangannya. Singkatnya, beberapa hari kemudian, Guiso akhirnya menang tanpa melihat papan permainan Go. Disinilah Guiso dinilai sudah siap untuk menantang pemain Go sungguhan.
Dan akhirnya Ildu pergi bersama Guiso untuk menantang seluruh pemain hebat di luar sana. Tapi ternyata Guiso menjadi pemain di balik layar dengan membantu Ildu dengan mengendalikan permainan dari jauh. Yang akhirnya Ildu dan Guiso menang dengan mudah dan memiliki banyak uang dari taruhannya. Namun Guiso yang tidak suka dengan cara kotor Ildu pun protes. Tapi Ildu terus menasehatinya agar dia bisa membalaskan dendamnya. Sementara itu lawannya pun melakukan bunuh diri karena kalah dan kehilangan semua uangnya. Dan tanpa disengaja, aksi bundirnya telah disaksikan anaknya sendiri. Hari berikutnya mereka mencari lawan lagi, dan kali ini lawannya adalah seorang ketua gangster yang menguasai Busan. Dan mereka pun menang lagi sehingga mendapatkan uangnya lebih banyak dengan metode yang sama, yaitu Ildu dibantu oleh Guiso. Tapi di sini si bos gangster menyadari bahwa Ildu telah melakukan kecurangan. Dia pun membiarkannya pergi untuk sementara waktu. Namun saat mereka berjalan untuk pulang dan membawa uang hasil kemenangannya, tiba-tiba inilah yang terjadi. Akhirnya Ildu pun harus tewas, tapi untungnya Guiso bisa melarikan diri dan selamat dari kejadian tersebut. Setelah kejadian itu, akhirnya Guiso pun menghilang selama 15 tahun untuk mengasah kemampuannya. Dan diperlihatkan kembali Guiso yang saat ini sudah menjadi seorang pemuda. Keesokan harinya Guiso berpamitan kepada sahabat Ildu untuk menemui seseorang. Guiso mendatangi tempat perjudian dan menemukan pria yang dicarinya, yaitu Adong. Dia pun meminta bantuan kepada Adong untuk mencari lawan untuknya. Akan tetapi Adong menolak karena tidak mengenali Guiso sama sekali. Ia pun mengeluarkan tangan palsu Ildu dan Adong pun akhirnya sadar bahwa Guiso adalah anak didik Ildu. Tapi di sana Adong yang merupakan calo di dunia permainan Go tidak begitu percaya kepada kemampuan Guiso. Adong pun kemudian mencoba untuk mengetes sejauh mana atau seberapa kuat Guiso dalam bertanding Go. Di sana Adong mengeluarkan daftar pemain Go yang lumayan hebat dan mendatangi satu persatu, dan ternyata mereka semua berhasil dia kalahkan. Malam harinya Adong sangat senang dengan keuntungan yang besar. Tak lama kemudian Guiso memberikan koran kepada Adong. Adong pun sangat kaget karena ternyata tujuan utama Guiso adalah ingin menantang seorang legenda pemain Go profesional yang tak terkalahkan, yaitu Hwang Duk. Esok paginya mereka kembali menjajah para pemain Go, dan saat ini mereka menantang pemain Go yang berprofesi sebagai dukun. Dan dia ternyata yang mengakibatkan tangan Ildu hilang karena kalah bermain Go bersamanya. Guiso pun kemudian menantang si dukun, tetapi si dukun tidak menerima uang taruhan dan hanya menerima sebuah tangan dari kekalahan orang lain. Tanpa banyak cincong, Guiso pun langsung menerimanya. Permainan pun dimulai. Sang dukun seperti biasa mengetahui masa lalu kelam Guiso yang hancur. Kemudian si dukun tersebut terus memprovokasi Guiso agar tidak fokus bermain. Dan alangkah kagetnya Guiso, si dukun itu mengetahui masa lalunya. Dan ternyata alasan Guiso meninggalkan kakaknya karena kakaknya telah melakukan bundir setelah dilecehkan oleh Hwang Duk. Kembali ke permainan, si dukun yang banyak cincong pun tidak menyadari bahwa satu langkah lagi Guiso bisa mengakhiri permainan dengan skakmat. Guiso pun akhirnya menang. Mereka pun meninggalkan tempat tersebut dan si dukun pun memotong tangannya sendiri. Di tempat lain, sahabat Ildu didatangi oleh seorang pria yang merupakan anak laki-laki dari pemain yang bunuh diri setelah kalah dari Ildu dan Guiso dahulu. Dan pria itu bernama Loner. Dan pada saat itu Loner langsung menusuk teman Ildu. Loner pun mengajak sahabat Ildu bermain Go dengan papan yang sudah dimodifikasi dengan air keras. Permainan Go kali ini agak berbeda dari sebelumnya.
Peraturan bermain kali ini, siapa cepat dan dapat memakan pion atau baduk, kemudian menaruh pion itu di sebuah timbangan, maka akan menekan tombol air keras yang akan menyiram yang kalah. Permainan pun dimulai. Loner ternyata cukup hebat dalam permainan tersebut yang mengakibatkan sahabat Ildu kalah dan tersiram air keras di mukanya. Shin pun berpindah kepada Guiso dan Adong yang sedang dalam perjalanan untuk menemui ketua gangster Busan. Tapi di sana Guiso melihat seseorang yang merupakan anggota gangster yang telah membunuh Ildu. Guiso menyuruh Adong untuk pergi terlebih dahulu, sedangkan dia menemui pria tersebut dan pertarungan pun dimulai. Ternyata Guiso tak hanya hebat dalam bermain Go, tapi ia juga kini jago dalam pergelutan setelah berlatih selama 15 tahun di atas kuil. Keesokan harinya, tibalah pertandingan di mana Guiso berhadapan dengan si ketua gangster Busan. Di sana diawali dia menang dari si bos gangster dan Guiso pun menaikkan taruhannya. Yang benar saja Guiso menguras habis uang si bos gangster tersebut. Si bos gangster yang tidak terima kekalahannya pun dia menaruh sertifikat gedungnya dan Guiso pun menang kembali. Namun, Guiso yang sedikit mempunyai empati, lantas ia mengembalikan sertifikat tersebut. Pada malam harinya, tak henti-hentinya si bos gangster menantang kembali, dan kali ini dia menantang di tengah rel kereta api dengan taruhan nyawanya sendiri. Ketika dia kalah, di detik-detik kereta mendekat, inilah yang terjadi. Si bos gangster yang ketakutan bergelantungan pun meminta tolong pada Guiso, yang akhirnya Guiso yang baik hati pun menolongnya. Keesokan harinya ketika Guiso sedang sarapan di sebuah warteg, dia pun melihat siaran TV dan melihat Hwang Duk sedang melawan 20 orang pemain Go profesional yang disiarkan langsung di televisi. Di sana, Hwang Duk pun menang sehingga orang-orang menganggapnya seperti dewa Go yang membuat Guiso semakin teringat akan kematian kakaknya. Singkat cerita, si ketua gangster yang sudah bekerja sama dengan Guiso datang di acara jumpa fans Hwang Duk. Tapi si bos gangster diusir oleh seorang wanita cantik yang ternyata dia adalah anaknya Hwang Duk. Saat anak Hwang Duk menyelesaikan acara tersebut, si bos gangster pun menculiknya. Shin pun kemudian berpindah kepada Guiso dan Hwang yang sedang berbincang. Di sana, awalnya Hwang Duk tidak mengenal Guiso, tetapi ketika Guiso mengatakan bahwa dirinya adalah anak tanpa bakat, dan Hwang Duk pun langsung tahu dia adalah Guiso yang dahulu bekerja di rumahnya. Tak lama dari itu, telepon pun berdering, sehingga Hwang Duk mengangkatnya dan melihat putrinya sedang disandra. Guiso pun tanpa banyak basa-basi langsung menantangnya bermain Go dengan nyawa dia sebagai taruhannya. Dan jika dirinya kalah atau menolak mati, maka putrinya lah yang sedang disandra akan dibunuh oleh si bos gangster. Demi membuktikan kelayakannya, Guiso pun akan bermain melawan 100 orang pemain pro. Dan setelah itu terlewati, dia akan melawan Hwang Duk sebagai tujuan akhirnya. Shin pun berpindah pada Adong yang tiba-tiba kedatangan Loner dan menusuk Adong. Lalu dia pun dibawa ke suatu tempat dan menyandranya. Guiso yang mendengar kabar tersebut pun langsung datang ke lokasi di mana Adong disandra. Guiso yang sudah sampai di lokasi tersebut langsung diberitahu oleh Loner bahwa ayahnya telah bundir di lokasi tersebut akibat kalah dari dirinya. Guiso di sana langsung meminta maaf, tetapi Loner tidak menerimanya. Karena Loner hanya ingin balas dendam, lalu ia pun menantang Guiso bermain Go, yang pastinya dengan peraturan sama seperti sebelumnya. Langkah demi langkah Guiso meladeni Loner, sehingga akhirnya Loner sangat yakin bahwa dia akan menang.
Tapi ternyata pion atau baduk terakhir tidak dapat menyentuh tombol tersebut dan permainan berakhir seri. Loner yang tidak percaya permainan itu berakhir seri, sehingga dia pun melanjutkan dengan baku hantam melawan Guiso. Setelah berhasil menyelamatkan Adong, mereka pun langsung menuju ke tempat pertandingan antara Guiso melawan Huang Du. Di perjalanan, Adong menyarankan Guiso untuk berhenti melawan Huang Du karena melihat kondisi Guiso yang terluka parah. Tetapi Guiso tetap ingin melanjutkannya. Ia pun berkata, "Aku tak akan menarik kembali kata-kataku karena itulah jalan ninjaku." Sesampainya di sana, terlihat 100 orang menunggu kedatangan Guiso. Namun Guiso mengalahkan mereka semua satu persatu. Dan tibalah di mana Guiso kelelahan dan keluar darah dari telinganya hingga tubuhnya bergetar dan keluar keringat dingin. Dengan keadaan yang seperti itu, Guiso pun mengeluarkan seluruh kemampuannya dan akhirnya Guiso bisa mengalahkan mereka semua. Sampai akhirnya tibalah Guiso akan bertanding dengan Dewa Go yang tak terkalahkan untuk membalaskan dendamnya. Di sana, tiba-tiba Guiso kehilangan konsentrasi dan melakukan kesalahan. Wang Duk pun percaya diri akan menang dalam permainan tersebut, tapi inilah yang terjadi. Guiso pun mengingat kembali masa kelamnya hingga akhirnya Guiso membuka dompet milik kakaknya dan di sana terdapat kancing baju milik kakaknya untuk digunakan sebagai langkah terakhir untuk mengakhiri permainan tersebut. Sesudah mengalahkan Huang Duk, dia pun meninggalkan tempat tersebut dan di sisi lain anaknya Huang Duk yang bersama si bos gangster memberitahu bahwa ayahnya sudah kalah. Dan bos geng tidak jadi untuk membunuh putrinya. Kembali ke Huang Duk, alangkah kagetnya Huang Duk saat melihat baduk atau pion yang terakhir Guiso taruh membentuk sebuah kata yang artinya matilah. Di akhir film, Adong pun terlihat sudah menikah dan dia sangat bangga kepada Guiso. Adong pun memberi julukan si tangan hantu Go dan film pun berakhir. Begitulah akhir dari alur cerita film kali ini. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa dukung Sinema Kilat dengan cara like, comment, share, and subscribe-nya. Akhir kata, selamat pagi, siang, sore, malam, dan sampai jumpa.